lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu, selamat jumpa di dalam ibadah online pada waktu ini. Kita akan bersama-sama mulai ibadah, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang melindungi kami. Kami bersyukur padamu untuk kasih setiamu yang kau berikan pada kami. Saat ini Bapa, kami akan beribadah, memuji memuliakan namamu. Pimpin setai kami, berkati ibadah kami ya Tuhan. Pimpin kami untuk meninggikan Engkau, memuji memuliakan namamu. Hambamu berdoa untuk hambamu yang memimpin pujian. Bapa mengurapi hambamu dengan roh puji-pujian, agar puji-pujian kami membawa dupa yang harum di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, ibadah kami dari awal pertengahan Bapa yang memimpinnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap. Salam Bapak Ibu dan Saudara. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pendalaman Alkitab pada hari ini. Kita bisa beribadah secara online. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah kepada kita. Kita bisa menghirup udara segar dengan gratis pada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan yang indah ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk menjadi alat-alat Tuhan. Supaya kita semuanya dapat menjadi berkat bagi yang lain.
Bapak Ibu dan Saudara, kita imani bahwa Allah kita adalah Allah yang menyembuhkan. Allah kita Allah yang mencukupi. Dia panji keselamatan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima taburan daripada Tuhan. Mari kita belajar. Bapak, Ibu, dan Saudara, terkadang kita merasa kita jauh dari Tuhan. Doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, terkadang kami merasa begitu jauh dengan Engkau. Kami merasakan doa-doa kami tidak Engkau jawab. Hati kami berontak, Tuhan. Aku sudah melayani Engkau. Aku sudah mempersembahkan jiwa, hati, dan pikiran untuk-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami meninggalkan Engkau. Ampuni kami kalau kami seringkali menyakiti hati-Mu. Tuhan, jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi
Shalom. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan walaupun di rumah kita masing-masing. Dan saat ini mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan, pelajari firman Tuhan supaya menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Tibalah saatnya kami akan belajar tentang firman-Mu. Roh Kudus supaya turun di tengah kami, mengajar dan mendidik kami, agar kami dapat menikmati berkat firman-Mu, dan firman-Mu menjadi landasan di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore. Mari siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama tentang roti hidup. Allah ingin mengajar orang Yahudi dan mengajar kepada kita orang percaya agar benar-benar menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai penebus dosa. Yohanes 6 ayat 29 dan 30. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ternyata orang Yahudi tetap menolak Yesus sebagai Mesias. Bahkan mereka masih minta tanda apa yang akan dikerjakan Yesus sebagai tandanya. Mereka mencari Yesus hanya ingin menikmati mujizat. Karena di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Dan ini juga masih digandrungi oleh jemaat masa kini. Padahal tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membawa manusia balik ke surga. Sehingga Yesus mengajar dengan roti yang sesungguhnya, yang mereka kejar. Sampai perumpamaan ini diucapkan Yesus, akulah roti yang datang dari surga. Siapa yang mencari mujizat tetapi tidak tertarik untuk mengenal Yesus, dia adalah orang yang degil hatinya. Mereka mencari mujizat, mereka tidak tertarik untuk lebih dalam lagi mengenali Yesus. Padahal makanan hanya untuk mengenyangkan tubuh, menyehatkan tubuh, memberi kekuatan pada tubuh. Maka Yesus memproklamasikan dirinya sebagai roti yang turun dari surga. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Siapa yang makan roti Yesus, merekalah yang akan hidup selama-lamanya. Hal ini yang tidak bisa diterima oleh orang Yahudi. Hal ini yang tidak dapat diterima oleh jemaat yang hanya mengejar mujizat, yang hanya mengejar berkat. Sulit untuk menerima Yesus sebagai roti surga. Kita baca Yohanes 6 ayat 52 sampai dengan 56. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal,
dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Perhatikan, Yesus tidak memberi makanan jasmani, tetapi Yesus memberi makanan rohani, makanan jiwa, sehingga jika jiwanya kenyang, hidupnya akan tenang. Kita makan selesat apapun, hanya akan mengatakan aku kenyang. Tubuh yang menikmatinya. Rohani yang kenyang akan membuat hidup damai. Dapat menikmati kepuasan hidup. Karena puas hidupnya dapat mengendalikan diri. Yesus tawarkan tubuhnya sebagai roti dan darahnya sebagai minuman. Kekenyangan rohani inilah yang kadang oleh jemaat tidak dinikmati dan tidak dikembangkan dalam kehidupannya, karena masih banyak jemaat yang hanya mencari berkat dan mukjizat. Jika kita makan roti tubuh Yesus dan minum darah Yesus, maka akan terjadi persekutuan antara kita dengan Yesus. Ayat 56 menyebutkan demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tuhan ingin kita mengejar persekutuannya, bukan kekenyangannya. Persekutuan dengan Tuhan itu lebih penting daripada kenyangnya tubuh. Jadi Kristen yang benar ialah mencari dan mengutamakan persekutuan dengan Yesus dan menikmati hebatnya persekutuan itu. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jika Yesus ada di dalam hidup kita, jika Yesus ada di dalam jiwa kita, maka segala permintaan kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang kenyang tubuhnya tidak menjamin doanya dikabulkan, tidak menjamin. Dia hanya kenyang tubuhnya. Maka mari kita belajar bersekutu dengan Yesus, memberi makanan jiwa kita. Bukan asal makan jasmani kita, tapi jiwa kita juga butuh makan. Jangan menjadi jemaat yang menomorsatukan berkat dan mukjizat, tetapi jadilah jemaat yang menomorsatukan persekutuan dengan Yesus. Yesus di hati, maka ada kekuatan besar terjadi dalam hidup kita. Jika orang memiliki persekutuan dengan Yesus, mukjizat dan berkat itu mengikuti. Maka terimalah roti dari surga, karena akan mengenyangkan jiwa kita. Jiwa yang kenyang akan menikmati damai dalam hidupnya. Tidak gampang khawatir, tidak gampang takut, karena Yesus ada di dalam hidupnya. Yesus berkata, aku roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti dari surga, dia tidak akan mati, melainkan akan menikmati kehidupan, baik di bumi ini maupun di surga. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau telah mengajarkan kepada kami tentang roti surgawi, yaitu pribadi Yesus yang harus ada di dalam hati, jiwa dan roh kami, supaya kami dapat menikmati damai sejahtera Kristus yang melimpah di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, gereja kita sudah diizinkan untuk mengadakan ibadah. Jadi bagi Bapak Ibu, mari
Saya undang kembali, besok Minggu kita datang ke gereja untuk beribadah, menyanyi bersama dengan memegang protokol kesehatan. Bawa masker, jaga jarak, cuci tangan. Gereja siapkan segalanya. Maka Tuhan akan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang masih suka dengan ibadah online, gereja masih tetap akan mengadakan ibadah online. Kami akan kirimkan YouTube kepada Bapak Ibu. Dan tolong kalau Bapak Ibu melihat YouTube, di-like lalu di-share. Karena dengan share inilah kita akan mengadakan penginjilan ke seluruh muka bumi ini. Dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu yang masih dengan setia like dan share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah memberikan kepada kami kemenangan di dalam kami menghadapi COVID-19 ini. Kau berikan keberanian, Kau berikan kedisiplinan, supaya kami dapat bersaksi bahwa Allahku adalah Allah yang luar biasa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak, untuk Pak Jokowi, untuk para menteri, untuk para gubernur, untuk para bupati dan wali kota, untuk para camat, untuk para lurah, untuk para RW dan RT. Berikan kepada mereka hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan baik. Pemerintah kami menjadi pemerintah yang luar biasa, yang dapat memberikan ketenangan pada masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang tenang, masyarakat yang diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kau juga berkati saudara-saudara kami yang membutuhkan Engkau. Pak Bambang yang retak kakinya Engkau pulihkan. Ibu Tini Jogobondo Engkau sembuhkan. Ibu Arwanto yang sakit asam lambung Engkau jamah dengan kesembuhan. Bude Marto yang sakit pinggangnya Engkau berkati dengan kesembuhan dan pemulihan. Pak Haryanto yang kecepit otot sarafnya Engkau juga pulihkan dengan pemulihan yang sempurna. Octavianus Sendrawijaya Engkau pulihkan. Bahkan Engkau juga jamah Florence yang operasi di Amerika. Mereka Tuhan percaya kepadamu dan mengandalkan Engkau. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tidak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Sarjianto, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Gito, Pak Sarjono. Pulihkan mereka Tuhan dan kirim roh sukacita, sehingga mereka bersukacita di dalam nama-Mu karena Engkau telah memulihkannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Herin, untuk Ibu Hertanto, untuk Bu Happy, untuk Bu Winyu, untuk Bu Wagini, untuk Bu Is, untuk Bu Karyanto, untuk Bu Bing, untuk Bu Titik, untuk Bu Endang, untuk Bu Sar, untuk Mbak Darto, untuk Mbak Hadi, untuk Omi dan Feni Tuhan. Sementara kami berdoa di tempat ini, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tidak dalam nama Yesus, Kau telah dipulihkan. Terima kasih Bapak, Kau telah pulihkan mereka, Kau telah berkati mereka. Dan saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami, Luciana, Agatha, Larasati Nugroho yang mau masuk ke Universitas Udayana, ke Fakultas Kedokteran. Kami juga berdoa untuk Graciela Audrey Firmanto Putri yang akan masuk ke UNJ Jakarta, Fakultas Psikologi. Kami juga berdoa untuk Markus yang akan masuk ke ISI Surakarta. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Maka sementara kami berdoa, tangan Kau tumpangkan. Kami tidak dalam nama Yesus. Engkau telah diterima di perguruan tinggi yang Kau idam-idamkan. Terima kasih Bapak, Kau telah memberkati jemaat-jemaat-Mu. Kami masih berdoa untuk jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kurang Tuhan cukupi, yang bermasalah angkat masalahnya, sehingga jemaat-Mu bebas dari kuasa-kuasa cengkeraman
ketakutan dan kekhawatiran, dan dia telah dipulihkan. Sebentar kami akan pulang, kami akan beraktivitas pada aktivitas kami masing-masing. Tuhan akan sertai dan berkati. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tangga. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha dan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Selamat berpisah.